Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri, saya mahasiswa dari UMY. Sebelumnya saya berterima kasih banyak-banyak kepada Masnya karena udah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk diinterview tentang topik interpreting gitu. Sebelum menjawab pertanyaan tentang interpreter, bisa diperkenalkan dulu dengan Mas siapa, terus asalnya dari mana, dan mungkin kesibukan belakangan ini tuh seperti apa gitu. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Irfan Nugraha. Saya aslinya sih dari Subang, Jawa Barat, dan Oh, sekarang saya lagi kuliah aja semester akhir gitu. Lagi garap skripsi aja. dengan Mas Ivan ya. Iya. Oke. Eh, untuk pertanyaan pertama, kapan pertama kali Masnya melakukan interpreting? Mungkin pada event apa atau pada acara seperti apa gitu? Pertama kali ngelakuin interpreting itu pas tahun 2016 awal-awal. Oh, iya ya. 11. Pada Itu pas event ada apa? workshop di pondok dulu. Oh, workshop. Jadi kayak mendatangkan guest kali ya, Mas ya, dari luar negeri gitu. Dia dari Lebanon kalau nggak salah, dia dari Lebanon, dia kuliahnya Mm, di US mm-mm. dan ada koneksi gitu sama anaknya yang punya pondok. Iya. Jadi dia ke pondok nyari ngasih berbagi ilmu lah. Terus saya ditunjuk jadi interpreternya. Oh, seperti itu. Jadi itu emang ada event gitu ya, Mas ya? Nah, emang ada event. Oh, oke. Em, eh, Pertanyaan selanjutnya, dari mana Masnya tuh belajar tentang interpreting seperti itu? Kalau belajar dari interpreting ya, sebenarnya kalau secara edukasi yang formal itu saya nggak diajarin sih sebenarnya. Hmm, Apa ya, lebih ke dari otodidaknya sih, dari nonton video, terus dari kan saya juga kan pernah ke Pare kan, jadi iya. di Pare itu emang emang nggak diajarin interpreting, cuman gara-gara sering denger orang pada ngomong bahasa Inggris jadi paham dan ya sedikit-sedikit bisa lah. Oke. Tadi sempat kelupaan itu waktu di workshop itu interpreting ke Inggris ke Indo atau bagaimana? Dari Inggris ke Indo. Oh, seperti itu. Terus bahasa apa aja yang Mas udah pernah interpreting gitu? Kalau bahasa yang pernah interpreting kayaknya cuman bahasa Inggris doang. Bahasa Inggris. Atau mungkin Mas punya kayak keinginan untuk belajar yang bahasa lain mungkin Kalau keinginan belajar bahasa lain ada sih, ada ya? Oke. pengennya sih bahasa kayak macam bahasa Jepang, bahasa Perancis kayak gituan kan. Oh, iya sih, benar. Menarik sih kalau kita bahas tentang bahasa gitu sih, Mas. Terus Karena setiap bahasa kita sendiri sih. iya, awal Mas Ivan memilih interpreting itu tuh kayak gimana sih? Kayak alasan Mas Ivan buat ngambil job itu atau ngambil kesempatan untuk aku mau nih interpreting pada event ini itu alasannya tuh apa gitu? Waktu itu tuh alasannya karena ditunjuk sama pimpinan pondok sih. Jadi Oh, kan kalau nolak, istilahnya kalau nolak ya aku nggak bisa nolak, soalnya dari pondok juga udah tahu aku tuh lulusan dari Pare gitu kan. oh Orang iya. kan kalau misal lulusan Pare bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misal aku nolak ya pertama ngejelekin nama, ya Mm-mm. ngejelekin diri sendiri gitu. Masa sih dari Pare tapi nggak ada hasilnya gitu. Iya, jadi kayak emang ditunjuk gitu ya Mas ya. Terus yang lain juga pengen motivasi diri sih, nantang diri aja gitu. Oh, Segimana sih ilmu yang udah didapat gitu kan. oh iya sih bener. Jadi kayak ada challenge gitu ya Mas ya. Kalian Mm-mm. Terus so far nih dari pengalaman Mas Ivan menjadi interpreter kan ada do sama don't-nya gitu kan nih Kak. Kayak ada hal yang harus dilakuin sama yang nggak boleh dilakuin gitu. Jadi berdasarkan
experience-nya Mas itu apa aja sih yang do and don'ts-nya itu? Kita mulai dari don'ts-nya aja ya dulu. Iya, boleh. Kalau yang jangan dilakuin pas lagi interpreting itu menurutku jangan mulai interpret pas lagi di pertengahan kalimat. Pokoknya sebelum si native-nya itu selesai bicara, jangan keburu ngomong. Soalnya nanti buyar. Iya, benar. Terus apa ya? Terus yang lainnya jangan sampai hilang konsentrasi. Soalnya kan kita orang Indo, kita nggak biasa dengar dengar apa native ngomong secara langsung, kita pasti pusing kalau kita nggak konsen. Kalau kita nggak fokus, kita pasti pusing. Jadi hilang maknanya, nanti malah salah mengartikan, malah hancur nanti. Iya, salah makna juga itu ya Mas ya. Jadi apa ya, mislead jadinya nanti. Iya, benar. Terus yang do's-nya yang harus dilakuin, pertama sih persiapin diri dulu, persiapin mental dulu, harus yakin, harus pede, terus duduknya itu kalau bisa jangan sampai berjauhan sama si native-nya. Kenapa tuh Mas? Nggak boleh berjauhan? Soalnya kalau misal berjauhan, kadang kan suka ada suara-suara berisik yang lain. Oh, Misalnya orang yang bukan native, dia kan juga kadang-kadang suka ngomong, iya. otomatis hilang kan. Nah itu. Terus apa ya? Lebih diasah lagi sih listening skill-nya dengan cara ya dengerin musik, terus dengerin nonton film, cuman sama sekali jangan pakai subtitle. Itu bisa bener-bener bisa ngasah buat komunikasi biar lebih tajam dia tuh ngomongin apa. Soalnya kan walaupun native juga kan punya aksen yang berbeda. Jadi kan setiap aksen yang berbeda kita pasti beda lagi, kayak macam British sama American. American beda semua itu. Iya, Dan benar. kita beda. Udah itu, Mas. Oke. Terus suka dukanya nih pas lagi interpreting tuh apa gitu, Mas? Bukan dukanya ya pas lagi acara itu aja ya. Nggak apa. Di acara itu ya senengnya tuh apa, kayak udah bisa dipercaya sama pimpinan pondok, terus udah kayak orang-orang tuh percaya kalau misalnya aku tuh bisa gitu. Oh, iya. Terus ya hal yang nggak sukanya itu apa ya, kadang-kadang suka hilang konsen, dan paling memalukan sih minta si narasumbernya ngomong hal itu 2 kali. Iya benar. Dianggap ini gimana sih, udah dipercaya kok nggak bisa gitu, Oh kok iya. malah. Nah, Itu gitu sukanya apa duga Mas? Apa dukanya? sukanya kan tadi udah. Oh, oke. Oke, untuk selanjutnya ada nggak sih Mas niatan buat ngelanjutin interpreter gitu untuk lanjutin jadi interpreter kalau semisal nggak ada corona nih gitu? Untuk ngelanjutin interpreter sih kayaknya masih belum ada niat lagi sih. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, kayak masih kayak udah semakin kesini kan di kampus juga mempelajari kan interpreting. Yang dulu dilakuin tuh ya belum benar gitu, maksudnya semakin digging lagi di kampus tuh jadi kayak wah ini masih kurang nih gitu. Jadi Ya harus masih diasah lagi gitu Mas ya? harus perlu diasah lagi. Oke. Terus menurut Mas tuh interpreter tuh sulit nggak sih untuk ini ya, untuk berdasarkan pengalamannya Mas gitu? Sulit sih. Sulit ya. Sulitnya gimana Mas? Sulit banget. Soalnya kita harus ngambil kesimpulan dari suatu paragraf. Ini kan orangnya ngomong sampai berhenti kan, terus kita ngomong itu, kalau misalnya kayak gitu sih masih istilahnya masih ada waktu kita buat menyimpulin apa yang diomongin. Tapi kalau yang simultaneously, yang secara langsung gitu, dia ngomong kita ngomong, itu susah banget. Iya.
kayak mungkin ada kendala emang kayak bahasa gitu ya Mas ya? Ya, dan kita juga nggak bisa secara langsung nyimpulin. Aku sih jujur aku nggak bisa secara spontan nyimpulin apa yang dia omongin sih gitu. Kalau misal untuk simultaneous yang cuman bedanya cuma 1-2 detik sama narasumber native-nya yang ngomong gitu. Oke oke. Iya sih benar. Eh, Terus ini pernah nggak sih Mas kayak communication breakdown gitu pada saat uh, Mas translate, bukan translate, interpreting dari si itunya, guest-nya itu. Maksudnya communication breakdown? Itu, Mas tuh kayak sometimes nggak bisa nangkep itunya, meaning-nya dari kalimat tersebut gitu. Iya, sering sih. Sering ya. Terus gimana tuh Mas apa namanya menanggapi itu? Maksudnya kayak gimana cara Mas untuk overcome itu semua gitu? Kalau cara saya sih dulu ya, ini kan dulu saya belum belum istilahnya belum terlalu ngelotok lah gitu bahasa Inggris tuh Hmm. kan. Ya apa ya, saya minta ulang sih, minta diulang gitu ngomong apa. Saya bilang Hmm. sorry, sorry I couldn't hear your speak, kayak macam kayak gitu sih dulu. Tapi saya tahu sekarang sih tahu. Jadi hal kayak gitu tuh salah. Iya, kayak kita harus pay attention lebih gitu ya Mas. Kita jadi harus lebih fokus banget. Bener. Oke, kayaknya udah that's all our last question.